ada keperluan recording and progress. Saya minta maaf sekali karena tidak bisa on time ya untuk beberapa kali ini di media sosial bagaimana dan seperti apa. Ya, karena mata saya kemarin itu saya kelihatan pucat dan sakit, dan hari ini harusnya saya mengirimkan uang untuk donasi, tapi ternyata karena suami saya bilang, kan ini kacamata saya ini udah pesen dari seminggu yang lalu, suruh ngambil karena saya selalu lupa suruh ngambil, nggak diambil-ambil. Akhirnya nih terjadi kayak segleng ya. Saya dua tiga hari ini kurang enak badan terus, dan kayak sakit gitu padahal nggak ada sakitnya. Jadi ternyata kacamatanya yang seminggu lalu harusnya dipakai masih belum diambil. Jadi kemungkinan besar besok saya akan mentransfer uang buat lazismu. Jadi saya akan melalui online dan saya akan laporkan kembali pada kalian semua. Jadi belum saya masukkan ya. Jadi buat teman-teman, saya minta maaf nih yang sudah menunggu transferan ke lazismu yang sampai hari ini sudah mencapai 30 juta. Jadi uang yang sudah masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung itu sudah mencapai 30 juta. Ini sangat wonderful sekali ya, wes, wonderful sekali. Jadi terima kasih sekali. Apakah dananya masih bisa dikirimkan, Miss ya? Kalau kalian masih ada yang dikirimkan ya nggak apa-apa. Dan krus hari ini agak turun dikit ya, tapi nggak apa-apa. Berarti ekonomi Indonesia semakin baik. Kalau krusnya nggak naik terus kan berarti lebih baik ya. Terus setelah itu saya juga ingin mengabsen teman-teman, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan juga Mbak Jilbab Kuning. Sekali lagi Mbak Jilbab Kuning yang sempat dicari oleh pacarnya kemarin. Jadi Mbak Jilbab Kuning yang sempat dicari temannya kemarin, pacarnya sudah SMS saya dan minta maaf sama saya, tapi sekali lagi saya nggak podcast dia ya Mbak ya. Nanti aja kalau dia datang datang sendiri ke kantor, saya akan berusaha berbicara dengan Mbak Jilbab Kuning. Jadi apakah dia itu pacaran atau berkenalan lewat Facebook saja. Jadi sedikit aja bocoran bahwa dia sebenarnya mengenalinya lewat Facebook. Jadi karena laki-laki itu mungkin dalam tanda titik dan koma cuman memanfaatkan kesepian dia saja, jadi dia menghindar dari si laki-laki ini. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau tiba-tiba ada laki-laki ngaku-ngaku jadi pacar kamu, ataupun tiba-tiba laki-laki tiba-tiba mengenalimu dan arogan, saya curiga ya. Saya tuh curiga bahwa itu adalah perkenalan dari media sosial, yaitu dari Facebook atau YouTube, Instagram atau TikTok. Karena seorang laki-laki kalau suami istri, mereka mau tidak mau, mereka tidak akan arogan. Ya, sebagai suami istri itu tidak mungkin arogan, Mbak. Itu yang saya pahami ya. Jadi kalau ada laki-laki tiba-tiba telepon saya menanyakan tidak ada unggah-ungguhnya, itu saya bisa katakan bahwa laki-laki ini bukan suamimu, bahkan bukan pacarmu. Nah, laki-laki ini hanya kamu kenali lewat media sosial. Jadi sebenarnya saya bisa memahami itu buat teman-teman nih yang masuk di video saya waktu liburan ke tempat saya, pastikan juga katakan sama pacarmu nih, jangan nyari saya karena tidak semua orang saya kenali dan tidak semua orang saya tahu nama kalian satu persatu. Jadi semua orang ya keluarga atau apapun, kalau menanyakan sesuatu ya sedikit sopan dikit. Jadi sopan dikit aja. Jadi setidaknya kan orang itu mau memberikan informasi, tapi jangan mentang-mentang gitu loh. Dan sekali lagi jawaban dari SMS saya itu minta maaf banget karena tidak semuanya itu bisa saya tanggepin, bahkan kalau jawabannya iya Mbak, kayak formal-formal saja, kalian harus tahu itu adalah jawaban dari anak saya. Jadi anak saya membalasnya itu sebenarnya sudah untung ya. Jadi sekali lagi kalau kalian dapat SMS atau keluarga yang ada di Indonesia nih kan nggak tahu siapa Miss Yuni. Jelaskan dong kalau SMS-nya masuk itu kemungkinan besar adalah Koko Thomas. Jadi mungkin Koko Thomas tidak mengenali kalian, ya wajar lah kalau Koko Thomas tiba-tiba menanggapinya agak salah persepsi. Jadi kalau kalian cari majikan itu memang fokusnya sama Koko Thomas, kalau kalian mau curhat fokusnya sama saya biar tidak terpecah. Jadi buat Mbak yang berjilbab kuning, ya saya memakluminya. Ingat saya selalu katakan bahwa boleh pacaran di media sosial, tapi untung kamu nggak utuh-utuh. Jadi dia tidak sempat menceritakan yang jelek-jelek pada dirimu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mengenal laki-laki di media sosial, apakah tidak boleh-boleh? Cuman lebih berhati-hati lagi dalam mencikapi. Ya, Uyan, dalam menyikapinya lagi. Jadi jangan sampai nih kalian terperdaya, tertipu
Loh kok dia Mbak Yuven kau Pak Tony mau tidur katanya. Jadi jangan sampai terpedaya sama laki-laki. Tiba-tiba mengaku suamimu atau pacarmu atau tunanganmu itu bagi saya terlalu jauh ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya tidak percaya dengan omongan satu pihak, tapi lebih baik ini pacar-pacarmu ini kalau bisa jangan sampai menghubungi saya. Ntar kalau menghubungi saya nih malu satu jagat raya. Jadi buat teman-teman yang punya pacar-pacar ya di media sosial kalau bisa itu pacarnya dikasih tahu, nggak usah telepon Miss Yuni. Kok jadi rame dan viral sak jagat raya. Jadi ya sudah bisa dipahami ya. Jadi terima kasih buat Mbak Jilbab Kuning yang sudah meminta maaf secara pribadi ke saya. Saya juga tidak ingin mengungkapkannya lebih lagi karena ya sudahlah nggak apa-apa. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya juga sudah melupakannya dan membiarkannya. Saya tidak ingin memperpanjang, cuman buat laki-laki yang ada di luar sana lebih baik berhati-hati di setiap saat dan di setiap waktu.